culture? Pengen jadi Nagita Slavina ya. Dengan Raffi Ahmad kayaknya itu udah tujuan semua entertainer ya. Ngomong-ngomong tadi soal adopsi, gue tuh pengen banget ketemu bayi gajah, Syat. Kalau misalkan nanti Rafathar sama Renzo udah gede, ucuk-ucuk bawa ceweknya gitu ke rumah, terus dikenalin gitu. Gimana ekspresi pertamanya, gimana rasanya, terus bakal diapain sih itu gitu. Tanpa ibu itu nggak akan terjadi. Nah kira-kira dari kalian bertiga tuh punya cita-cita apa lagi nih? Jadi sebenarnya bikin konten YouTube itu untuk kedepannya mau bikin zoo sendiri bagi Gigi. Awalnya brandingnya itu biar orang-orang tahu, oh Asyad suka binatang, jadi kalau ada zoo, oh ya zoo by Asyad Ahmad, jadi udah pada Kayak tahu. itu ya, kayak siapa namanya? Save Airwin, kayak gitu-gitu, iya bener gitu arahnya gitu. Cuma versi Indonesianya gitu. Cuman kan untuk bikin zoo butuh biayanya lebih besar lagi kan. Jadi pelan-pelan kita riset development dulu, belajar dulu sama branding dulu gitu. Ya makanya bareng Ranzu dulu ya. Ranzu dulu ya. gitu. Nanti kali aja bareng juga ya. Nanti gue ikutan Amin. deh ya. Boleh. Ya di Alshad Zoo gitu ya. Tapi gue pengen nanti gue juga nanti mau itu juga adopsi ya buat di zoo gitu. Boleh ya. dong, boleh banget. Siap. Terus kalau yang lain? Pengen Siapa? apa? Duluan. Dulu deh nggak apa-apa. Sweet deh, sweet deh. Sweet. Stop anjir. Gila, hati banget kita. Kalau aku banyak banget sih yang mau dicapai, cuman kalau tujuan akhirnya aku pengen jadi entertainer nomor 1 sih di Indonesia. Amin. Itu cita-citanya. Amin. Gitu, jadi aku ya masih cari caranya, gimana caranya supaya bisa nomor 1 dulu di digital, terus nanti bisa punya bisnis yang banyak gitu sih. Tapi niche-nya dari apa yang aku bangun sekarang gitu, kurang lebih. Amin. Kalau Fadlan sih pengen jadi Nagita Slavina ya. Dengan Raffi Ahmad kayaknya itu udah tujuan semua entertainer ya. Dari sekarang kayak wah banget gitu. Enak gitu kan maksudnya ya walaupun pasti ada lika-likunya cuman ya pengen aja gitu loh. Apalagi kan sekarang aku bergerak di entertain. Jadi mau nggak mau ya emang udah ngefans dari dulu gimana dong Kak Gigi? Jangan gitu dong, gue Gue suka aja tadi malu kalau gemeteran. Ya kan ngelihat Kak Gigi, menter. Gue tuh kadang suka gak percaya juga kalau orang, lo paling peres gitu lo bilang fans Ih, demi sama Allah gue enggak. gitu. Enggak lah. Nah, kan ini kan gue Ih, kadang-kadang. Kan gak mungkin deh gitu kalau gue kadang-kadang. Tapi ngomong-ngomong tadi soal adopsi, gue tuh pengen banget ketemu bayi gajah, Syat. Tolong bisa gak sih? Di Bali ada kemarin berfoto. Jadi ya, waktu gue hamil Ryanza, gue tuh pengen banget ketemu bayi gajah. Terus waktu itu gue ke Bali Zoo. Terus dia bilang lagi hamil. Lah hamilnya berapa lama? 20 bulan katanya. Hah? Ya lama banget gitu. Sekarang udah lahir, kemana aku baru main di sana. Oh iya gue pengen banget Ayo dah. nanti gue mau itu mau ketemu Bali bayi gajah. Nanti atau nanti di zoo kita adopsi bayi gajah ya. Bisa Karena bayi banget. gajah tuh lucu banget. Lucu. Banget, iya lo gemes banget gue. Oke, nah setelah terkenal kayak sekarang, menurut kalian enak gak sih? Atau enggak gimana? Apa enakan kayak dulu lagi aja deh gitu? Depends ya. Depend ada enaknya, kelebihan ada kekurangannya bener. juga. Ya kalau enaknya dapat uang, kalau misalnya itu ya capek, wajar lah capek. Setiap pekerjaan pasti ada sisi capeknya nggak sih? Bener, setuju, jadi kayak setuju. ya udah nikmati aja, Iya. gitu. Gimana Kalau aku kaget sih pertama kali terkenal karena kan terkenal pas pandemi. Pas pertama kali bisa keluar rumah kan semua orang kan Nora Udah juga tuh tahu keluar rumah gitu gitu ya. kan. Terus pertama kali pulang ke Di-notice Jatinangor orang. tuh divideoin, diikutin gitu takut pertama-tama karena aku jadi gak bisa ngapa-ngapain kan. Ya gitu sih, mungkin emang aku lebih suka kayak private gitu sih. Tapi kalau disuruh milih gitu, mau kayak karena jadi entertain apa bisnis gitu, aku mikirnya kayaknya jadi bisnismen lebih. Nah, terus ya udah sekarang ini gue tanya, lo mau balik kayak dulu lagi nggak? Enggak sih. Betul. Enggak sih tapi. Iya tapi bersyukur. Cuman Ya, pertama kali beneran kaget. Kaget, ya pas wajar lah, wajar. Dan kalau misalnya menurut kalian sebagai content creator ini kedepannya gimana sih? Mungkin gak sih lo akan hidup terus dengan bekerja kayak gini gitu? Jadi content creator, jadi entertainer, sampai maksudnya kan sekarang lo udah punya tim, udah punya apa gitu. Kira-kira kedepannya gimana gitu? Persaingannya bakal gila banget sih. Benar, Persaingannya bakal gila banget. Benar, bakal banyak yang baru-baru. Ya Yang lebih fresh kalau ya. dibilang menjanjikan kayaknya dari angkatan-angkatan sebelumnya udah ada umurnya gitu. Konten kreator tuh 5-7 tahun, paling top 10-15 tahun. Tapi itu yang mereka tuh udah tahu mau loncat ke bisnis, mau loncat kemana. Kayaknya Soalnya cara kita sustain aja sih untuk buat ngumpulin duit yang banyak Bener. dalam waktu singkat kayaknya cocok. Tapi kalau buat sampai Iya. Tergantung kreativitas juga sih. Kalau Benar. content creator kan gimana kreativitas, terus juga
terobosan baru gimana caranya orang nggak bosen gitu kan. Kan patokannya ada tuh Raffi Ahmad sama Nagita Slavina ya. Lagi. Betul. Itu udah paling Emang top bener lah. kita Paling patokan top itu semua- nomor 1 loh, semua orang se-Indonesia. Indonesia loh. Couple Itu prayer. Yes, Wanda loh. selalu bersinar gitu istri. Oh, malu. Iya gitu Bang. Kan gue jadi gak bisa Oh, ngomong. bener. Enggak, kalian udah bikin strategi apa? Apakah udah punya bisnis lain? Untuk maksudnya dalam hidup ini gitu, nggak hanya di content creator, kalau misalnya lo memang menurut lo nggak bisa panjang-panjang banget gitu, punya strategi lain nggak sih gitu? Atau mungkin bisnis kah atau apa gitu? Kalau Iya bisnis sih harus ya wajib Kayak ya untuk kita. investasi Iya, gitu. biar duitnya muter kan, gak di satu tempat. Ya paling aku juga mau ngembangin acting aku juga sih. Maksudnya kan Main-main film. main film gitu. Jadi kayak bisa nyoba-nyobain kemana-mana. Kalau misalnya emang nyaman di situ, siapa tahu kan kita bisa jadi aktor juga, bisa jadi penyanyi. Iya. Produser udah banyak. Apa? Yang produser Alhamdulillah udah udah beberapa ini sih, alhamdulillah udah beberapa judul. Oh, udah berapa judul? Alhamdulillah. Masya gitu. Allah. Alhamdulillah. Alsyad ada Kumau. kalau untuk sekarang bisnisnya masih merchandise terus sama aku mau juga itu untuk yang sekarang. Cuman kedepannya kan mau bikin Zoom bagi. Iya. Jadi sekarang tuh YouTube untuk batu loncatan untuk branding bahwa orang-orang tahu Alsyad tuh animal lovers dan punya zoo, jadi orang udah tahu loh datang ke sana. Ntar juga Kita tunggu. YouTube juga untuk promosi YouTube zoo-nya kan, Iya, iya, terus iya, segala bener, rupa bener. dari situ juga gitu. Bener. Kalau Selos? Aku ada bisnis, ini sebenarnya cita-cita dari dulu sih, rada nggak nyambung, aku bisnis fashion, aku punya brand, Oh gitu. namanya ZXZ Planet. Oh gitu. Ini bajunya? Bukan, Oh, tadinya mau bukan. dipakai, cuma dipakai terus, tiap diundang pakai gitu terus. Jadi yaudah dia pakai baju lain ya, bosan ya. Iya, Produksinya belum banyak gitu ya. Produksinya belum banyak, Gue banget per batch lagi doang. itu. Kalau belum banyak kayak gitu bener. Terus iya nextnya mau bikin banyak sih media gitu-gitu sih. Jadi bikin IP baru yang kita bisa hidup juga dari situ gitu sih. Amin. Kalau kalimat ternyinyir dan terpedas dari netizen yang paling diinget. Kalau aku mah udah Nggak kalau pernah baca? misalnya nggak pernah baca. Oh, Kalaupun iya emang udah. sekalinya sebaca aku delete gitu loh. Pernah juga aku dihujat. Pernah. 2 kali saya. Sering? 2 kali Oh, sih. 2 kali. Waktu itu yang adalah yang masalah filter. Ya udahlah terus- nggak usah dibahas lah ya kalau yang dihujat ya. Jadi gitu. kayak udahlah, salah paham aja sih Salah sebenarnya. paham. Alsyad pernah nggak? Pernah sih, cuman ya udah aja nggak sakit hati sih, biasa aja kayak ya udah namanya juga netizen kan, mereka bebas berpendapat. Nggak kenal juga ya. Nggak kenal juga, cuman ya udah aja bodo amat gitu loh. Selos? Aku nggak ada sih kalau yang ya emang justru salah kita kalau diambil hati karena itu kan mereka memang ya berekspresi karena mereka di Betul. belakang layar aja kan, Benar. makanya mereka berani. Jadi Bener. nggak ada yang gimana banget sih gitu. Kecuali kontak langsung, kalau kontak langsung baru bahaya. Nggak ada sih sampai sekarang. Kalau ngomong-ngomong kalian tahu gak sih cancel culture? Tahu. Gue juga baru tahu sih. Baru tahu barusan. Baru tahu barusan Tahu gitu sih, kayak tahu, yang tahu. yang pokoknya katanya kalau misalnya udah bikin Kesalahan. kesalahan satu terus diboykot gitu karena terkenal terlibat skandal gitu atau ada kesalahan apa gitu jadinya bener-bener karirnya habis gitu. Tapi kan yang kejadian di Indonesia itu nggak kayak gitu loh, Beda. gitu beda ya gitu. Kalau menurut kalian terus harusnya kayak gimana sih? Sebenarnya beda culture sih Kak Gigi. Kayak misalnya cancel culture tuh biasanya di Korea. Ya. Di Korsel tuh biasanya kalau misalnya emang ngelakuin suatu kesalahan yang emang parah, itu bener-bener sama sekali nggak bakal dipakai gitu. Iya. Kayak di US kayak kemarin Amber Heard, Oh iya. itu bener-bener di cancel banget kan, sampai film segala macam tuh bener-bener cancel dia semua Mhm. gitu loh. Kalau misalnya culture kita kan emang pada dasarnya emang pemaaf, kita ya udah Iya. nggak apa-apa, Cepet kasih lupa. kesempatan cepet lupa. Jadi kayak ya nggak bisa Beda disamain, aja ya, beda ya. beda gitu. Nah terus menurut kalian pencitraan itu penting gak sih? Apalagi di sosial media. Menurut aku sih penting. Penting. Karena untuk brand pesona kita kan. Nggak mungkin kan kita keluarin semua kita sebrek-brek Iya hidup, benar, kita setuju. hidup di ini. Setuju. Kalau Mbak Gigi gimana? Kan Tiap hari tuh. Iya ya sama. Menurut gue bukan itu menurut gue bukan pencitraan, tapi itu udah tanggung jawab kita Betul. untuk tidak menyuguhkan sesuatu hal yang sedih atau yang Benar. sifatnya tuh yang harus dicontoh gitu. Iya. Misalnya kayak kan orang selalu bilang misalnya kayak
bohong mesra-mesraan terus gitu kan. Ya terus masa gue berantem di videoin kan nggak mungkin Iya, gitu kan. Atau misalnya gue lagi berantem terus gue harus hadir di satu acara bareng gitu misalnya ya, namanya suami istri kan ada aja ya Iya. berantem ya. Tapi masa gue harus bete-betean kan nggak mungkin gitu. Itu kan sesuatu hal yang bukan pencitraan menurut gue, tapi ya memang sudah seharusnya seperti itu gitu. Profesional dan ya ngapain gitu, misalnya kayak lagi kesel, lagi sedih gitu misalnya, terus kayak harus orang tahu bohong dia senang-senang terus ketawa-ketawa terus kan sebenarnya dia lagi sedih. Tapi ya ngapain gitu kan kita kasih yang sedih-sedihnya gitu sih sebenarnya. Jadi ya itu Bener-bener. Malah kasih bahan orang buat ikut campur ya. iya, satu itu orang beda pilihan gitu. Mungkin memang ada yang modelnya suka kayak gitu. Itu kan ya beda-beda gitu. Iya, Tapi betul. kalau gue memang memilih, di keluarga gue memang memilih seperti itu. Lagipun sebenarnya kita ngevlog gitu setiap hari. Berapa lama sih dalam 24 jam itu? Paling kita kerja bener ya, maksudnya kayak syuting ya, maksudnya meeting beda-beda ya. Kalau yang syuting bener-bener di depan kamera paling berapa sih? 2 jam, 3 jam, 5 jam paling maksimal. Yang on gitu kamera. Sisanya kan sebenarnya orang nggak tahu gitu kan. Bener. Sebagian kecil doang kan yang orang tahu. Betul. Nah itu kan profesi sebagai content creator. Sekarang yang lebih intimate boleh nih? Bapak-bapak di sini Boleh. semuanya. Nah, dengar katanya mereka bertiga ini kan punya kesamaan. Deket banget sama ibu. Alsyad anak laki satu-satunya. Bener. Selos anak berapa? Anak laki-laki ada 2, aku ada punya adik 1, tapi masih kecil, umur 11. Oh, jadi anak pertama. Anak pertama. Tapi biasanya memang gitu sih, karena gue punya anak laki-laki 2, yang pertama tuh biasanya pasti ya gimana sih, dia kan yang menjadikan kita ibu, jadi biasa kedekatannya beda gitu, ya nggak sih? Bener-bener. Tapi enggak sih, adekku Ya, lahir sama. dia lebih deket jadinya. Ya iya, tapi kan dulu, tapi kan sebagai ibu Oh, iya, juga kan benar-benar. beda. Benar-benar. Kalau Fadlan kedekatannya Deket banget sih aku juga karena aku anak cowok satu-satunya cowok juga? satu-satunya. Anak walaupun satu-satunya apa anak cowok satunya? Cowok satu-satunya. Oke nih kita lihat ada video. Nah kalian tuh sedekat apa sih sama ibu kalian? Nah biasanya ada rutinitas apa gitu, misalnya kalau sama mama gitu, atau ya nggak tahu gitu, misalnya apa gitu, harus tidur sama mama atau harus disuapin atau apa gitu? Kalau aku sih biasanya ya sebenarnya karena aku udah gede juga kadang-kadang suka gengsi juga. Ya udah gede ya, Nah, iyalah kita semua udah gede ya. Iya kayak gengsi-gengsian gitu, cuman ya balik lagi kayak bunda tuh maunya sesibuk-sibuk apapun setiap bulan nyisain waktu untuk ada acara keluarga kayak gitu. Jadi itu Sebulan rutinitas sekali? sebulan sekali dan setiap minggu sih sebenarnya, setiap minggu karena bunda juga masih kerja dan sering keluar kota juga, jadi emang kita nge-matchin waktunya tuh rada susah Kak. Oh ya karena kan udah kerja Kerjanya juga keluar kota sekarang. terus karena dari kecil kita digituin. Ditinggal. Makanya sekali ketemu tuh bener-bener kangen-kangenan gitu. Oke. Pergi liburan segala macem gitu sih kalau aku sama bunda. Kalau Alsyad masih disuapin sama ibu? Kalau sakit atau kadang-kadang masih suka Kak. Soalnya kalau misalkan sama ibu, kalau misalkan gengsi atau malu-malu dimarahin, maksudnya kayak Sini gitu di mana? Iya, udah anak ibu masa malu-malu sama ibu, suka kayak gitu dia tuh. Jadi udah yang penting ibu happy gimana caranya. Ya udah kalau ibu mau nyuapin, bukan aku yang minta ya. Ibu pengen nyuapin dong. Gitu. Terus karena dari dulu kan bapak kan kerja di Jakarta kan, weekdays ke Jakarta baru pulang weekend. Jadi lebih dekat sama ibu gitu. Jadi tiap hari tuh kalau misalkan lagi di Bandung, bangun tidur tuh harus nyamperin ibu dulu. Baru boleh ke kandang binatang gitu, baru boleh beraktivitas kayak gitu. Jadi deket sama Apalagi ibu. kakak-kakaknya cewek semua lagi. Nah, itu dia. Gue sih gak kebayang satu tau gak? Dia nanti istrinya dia kan berarti kan ipar satu cewek sendiri Iya. kan? Gitu. Iya. Udah siap? Insya Allah. Doain aja Mbak. Ini ada videonya Selos juga nih, kita lihat. Oke, di sebelah gue ini adalah emak-emak paling gaul sedunia. Dan ya, itu emak gue. Dan pada tahun ini umur dia genap 50 tahun. The golden year. Dan memberikan hadiah yang paling keren seumur hidup emak gue ya. Go! Aku mendapatkan ini dengan harga. Yang penting adalah the moment of truth. Apakah emak gue suka dengan kadonya, guys? Mami, aku udah nabung 10 tahun. Bedanya jauh ya sama adek lo ya? Jauh banget, 11 tahun bedanya. Sionya Beda- sama. 11 tahun bedanya? Iya, 11 Sionya tahun. apa? Sionya kelinci. Nah tadi Selos ngasih hadiah tas 150 juta ya kan? Kalau kalian berdua hadiah apa yang paling wow banget gitu buat ibu kalian? Belum pernah jujur. Karena
bingung ibu butuh apa sih gitu Ya kayak. nggak ada juga sih ya. Iya, terus Atau apa gitu yang sweet gitu, atau nyiapin makan malam, atau masakin, atau apa aja gitu. kebahagiaan ibu cuman kalau ulang tahun datang ulang tahunnya keluarga lengkap komplit itu udah cukup. Udah lebih dari cukup. Kalau dikadoin juga bingung kalian apa ya ibu sukanya Udah apa ada ya. semua? Iya. Padahal Sama sih kayak bunda juga nggak mau ngambil uang aku gitu loh, kayak aku kasih Kado kado gitu? nggak mau, malah dibalikin balik. masa? Iya, karena dia mikirnya kayak ya udah nih buat tabungan kamu ke depan, bunda masih ada uang gitu, masih kerja juga, jadi kayak dia nggak mau ini sih. Tapi ya paling ya sama, paling kumpul bareng keluarga lengkap, karena kan aku sama papa juga udah enggak kan, maksudnya bunda sama papa tuh udah enggak. Jadi kayak ya udah sama anak-anaknya nih aku sama adik-adik aku ya. Paling gede? Aku paling gede, bertiga Paling jadi gede, paling kecil, paling gede. Paling gede. Mak gue kok minta ya kado? udah mas lah. Beda-beda ya, Oh, iya, beda-beda. orang tua gitu kan. Nah sini emang requestan dia dari, Oh gitu? iya dari nanti kamu udah sukses, kamu beliin Nah itu mama beli yang ini gitu? Iya. Terus harganya udah tinggi banget lagi? Iya. Ya gue baru tahu tuh ada tas harganya segitu, aku baru tahu tuh kemarin. Ada yang lebih mahal lagi, tapi Say. iya Ada yang yang lebih namanya- mahal lagi? Iya Banyak. tapi itu sekarang tuh udah naik kayak 2 kali lipat loh, dulu nggak segitu. Oh iya. Tahun lalu Investasi aja nggak berarti. segitu. Ya bagus lah. Investasi itu Tahun bagus. lalu tuh masih 2 digit. Gitu. Tapi merek itu emang kayak naik terus ya. Iya, tapi naik terus kok itu. Tapi kalian kan sebagai anak laki-laki itu kan biasanya gengsi ya mau ngomong sama orang tua. Ya paling kalau disuruh peluk, disuruh cium gitu kan. Tapi pengen denger dong kalian ngucapin sesuatu buat ibu kalian gitu. Dari Selo. Sales, ayo. Nangis Mau deh. ngomong apa, mau minta maaf, mau sujud apa gitu kayak. Mau Mami, I love you. Pokoknya top, Marco top. Terima kasih telah membesarkan anakmu yang petakilan ini sampai sebesar sekarang. Sekarang bisa satu frame sama Mama Gigi. Semoga isi frame lemarinya sama nanti. Terima kasih. Asyad mau ngomong apa sama Ibu Yanti? Ibu Yanti, I love you pokoknya udah ngerawat aku dari kecil, sabar, yang banyak maunya. Pas kecil kerjaannya ngabisin duit doang ya kan. Terus apa namanya, suka berantem sama kakak. Sampai sekarang? Sampai sekarang, mungkin pernah juga nyakitin ibu, tapi ibu kan sabar, maafin. Pokoknya bisa ngebesarin anaknya sampai titik ini, makasih banyak. Tanpa ibu itu nggak akan terjadi. Cie. Gue jadi ngebayangin nanti Ryanza sama Fatar gitu ngomong Iya. gini ke gue. Anak gue laki dua-duanya. Kalau Fadlan Aduh, mau ngomong apa? Pisces nggak bisa nih digini-gini ini. Nangis. Tisu. Enggak, pokoknya bunda terima kasih udah selalu ada, support, dan terima anaknya seperti apa ya kan. Sebagai orang tua yang baik dan ngedidik anaknya untuk menjadi manusia yang lebih baik. Dan ya sama lah kayak Selos, kita di sini sudah bersama Ibu Nagita Slavina, ya Allah satu frame, seneng loh saya Lo loh. kan udah pernah syuting Ya bareng ini gue. terus-terusan kan supaya deket kan seneng banget dong sama Kak Gigi gitu. Kalian bertiga suka curhat gak sih ke ibu? Sering banget, sering banget. Aku sering sih. Dari A sampai Z bener-bener tahu Oh gitu gak? enggak, kalau aku enggak. Dari disaring ABZ. sih. Hah? Kalau aku disaring. Iya sama. Oh disaring. Saring. Lo semua? Aku sampai jadi. Saya bisa Pas kan baru paling masalah gede. pacaran tuh kan masalah yang ini banget gitu kan biasanya kalau ibu tuh kan Masalah cerita apapun nggak? sih, cerita. Apapun. Kalau kalian berdua Aku enggak? disaring sih. Disaring. Tapi pengen deh gimana sih, coba deh gue jadi pengen tahu nih kalau sebagai anak laki-laki nih ya. Gue kan berharapnya anak gue tuh nanti sampai gede tuh bisa cerita apapun sama gue gitu, kayak lu gitu ya. Bisa cerita gitu. Gimana sih caranya gitu bikin ngerasa anak laki-laki tuh nyaman cerita sama ibunya? Siapa dulu? Terus lu kan yang Gue ini. ya. Pertama mami duluan sih yang mulai. Jadi pas aku mau mulai gede, terus kayaknya waktu itu nyokap punya permasalahan yang mirip-mirip lah kayak anak muda. Terus curhat ke aku duluan, curhat ke aku. Jadi nyokap tuh dari dulu tuh kalau nangis kalau apa tuh ke aku. Jadi curhat, suka curhat. Cuman pas lagi aku rada gede tuh curhatnya lebih dalam. Oke, bisa diajakin curhat lebih ketika udah curhat kayak gitu, terus ya itu ngerasa jadi temen sih. Jadi setelah itu aku pikir oh kayaknya lampu hijau nih. Abis itu aku cerita semuanya. Bisa cerita semuanya? Bisa cerita. Ya mau nggak mau sih karena nyokapku nih lumayan cuek ya. Jadi pas ada kesempatan cerita aku ceritain aja semua gitu. Jadi dia pas dia lagi sosok cuek itu dia tahu kira-kira aku tuh bakal ngapain sih gitu. Jadi dia karena dia tuh so cuek sebenarnya supaya Karena tahu sebenarnya laki-laki tuh kalau didonder terus tuh pasti nggak mau kan gitu. bener. Jadi supaya dianya nggak ini, jadi setiap ketemu ya
live update, kayak ketemu teman lama aja gitu, kayak ketemu teman SMP, SMA. Kalau sama cerita. nyokap tuh bener-bener cerita. Jadi aku usahain supaya cerita separah apapun aku bisa cerita sama nyokap gitu sih. I love you. Iya. Kalau kalian berdua kan masih disaringan, ya walaupun dekat gitu. Tapi gimana menurut kalian yang sekarang udah begini gitu ya, supaya nanti anak gue nggak ada yang disaring gitu, gue pengennya tahu semua gimana dong? Sebenarnya yang paling utama sih good parenting ya. Itu udah paling utama, yang mendidik dari kecil segala macam tuh udah emang udah ngenyuguhinnya tuh emang udah benar gitu loh. Dan kalau menurut aku juga wajar sih, maksudnya anak nyaring cerita menurut aku ya, karena ya semakin beranjak dewasa pasti anak punya pemikiran yang dimana mereka ya ada suatu hal yang perlu diceritakan dan enggak gitu Iya. loh. Jadi ya kalau menurut aku ya itu poinnya sih good parenting sih. Alsyad? Mungkin orang tuanya atau ibunya harus lebih open minded ketika anaknya cerita. Terus juga ibunya itu harus ngasih saran atau enggak suggest atau masukan yang cocok di anaknya. Jangan sampai anaknya kapok cerita lagi kayak pernah cerita sekali. Jangan jadi bikin kayak- trauma, itu kayak malah dimarahin. malah dimarahin, gitu. dikasih masukan terus kedepannya malah makin dimarahin atau enggak jadi beda gitu. Itu kan Ya. jadi kapok, malas lagi cerita. Lebih diatur gitu ya. Nggak usah ya kalau ibu kan sebenarnya ya biasanya kan lebih nyaranin, apalagi kalau laki-laki lebih egonya lebih Bener. tinggi, mereka lebih alfa gitu kan. Jadi kadang-kadang kalau udah gede terus masih diomelin gitu kan rasanya lebih ini. Oke, terima kasih masukannya ya. Nah tapi katanya nih ya, kalau anak cowok itu suka nyari pasangan yang kayak ibunya gitu. In a way, nggak semuanya, nggak mungkin, bukan juga yang mirip mukanya, tapi mungkin kayak gimana seorang perempuan itu nge-treat laki-laki, atau mungkin ada juga mukanya gitu. Gimana mungkin Fadla? Oh saya dulu nih ya. Kalau menurut saya sih yang karena kan istilahnya kalau misalnya sosok ibunya baik ya pasti anaknya kan dari kecil sudah istilahnya ngelihat cara ibunya memberikan, apalagi nanti pun kalau misalnya cowok udah punya anak segala macam kan maunya jadi contoh yang baik untuk anaknya. Jadi karena kita dari kecil istilahnya pengen punya ibu kita baik nih, kita udah Jadi kedoktrin kayak gitu, gitu. pengen kayak gitu juga gitu pasti. Jadi kalau begitu ketemu cewek yang modelnya kayak gitu pasti klik gitu ya. Bener. Kalau ini yang berdua kan belum punya pasangan ya? Belum punya. Kalau kalian berdua kan udah punya pasangan gitu, gimana tuh? Ada nggak ngelihat setelah dilihat-lihat gini, kok kayaknya mirip juga sama ibu gue. Bukan mukanya ya, tapi kayak karakternya. mungkin ada karakternya atau mungkin ada caranya gitu. Setiap orang mungkin beda-beda Mbak. Ada yang pengalaman sama ibunya nggak enak, ada yang enak. Mungkin nggak semua orang pengen punya pasangan kayak ibunya. Mungkin Iya, ada iya. traumatis. Ya. Iya. Lebih ke nyaman sih. Kalau misalkan dari diri sendiri ngerasa nyaman, cocok dan yakin, ya udah gaspol nyaman. gitu. Jadi nggak selalu mirip ibu. Cuman kadang-kadang secara nggak sengaja tiba-tiba Ada pas miripnya. dipikir-pikir, kok mirip ibu ya? Kok ada kesamaannya? Mungkin gitu. posesifnya atau Nah, mungkin apanya berarti kan ngomelnya. sayang gitu, Iya artinya iya udah iya. sayang. Iya. Saya lo Kalau mirip aku, nggak? Ada miripnya nggak? Ada pacaran sekarang? miripnya. Cewekku yang sekarang nih dibanding mantan-mantanku ya, dia tuh selalu mau ambil andil semua. Terus dia tuh Mau ngurus, ngebantuin ya, ngurusin. Iya ngurus. Jadi aku ngerasa kayak ada yang ngurusin aja sih sebenarnya gitu. Karena nyokap juga dulu gitu. Jadi kalau aku kenapa-napa maunya kayak dari A sampai Z tuh dia ngurus. Gitu. Oh, sekarang tapi ada pacarnya. Sekarang ada kan? pacarnya. Cie. Nah, ini ngomong-ngomong nih ada yang mau curhat juga nih. Ada bestie kita yang mau curhat nih, kita lihat nih. Halo Besti, perkenalkan nama gue Riko. Saat ini gue merupakan seorang mahasiswa nih di Universitas di Jakarta. Nah Besti, gue pengen cerita sedikit nih. Oh iya, boleh. Gue ini tipikal orang yang sangat romantis banget sama pasangan. Iya, Gue sangat banget romantis. Nah tapi kenapa gue bingung banget kalau sama orang tua, sama nyokap terkhususnya kayak gengsi banget, pengen nyampein rasa sayang tuh susah banget. Nah Besti mau nanya dong, kira-kira tuh gimana sih cara menyampaikan rasa sayang ke orang tua gitu. Apalagi Besti bentar lagi nyokap gue udah mau ulang tahun nih. Nah gue pengen banget gimana menyatakan rasa sayang itu ke orang tua. Nah sekaligus kira-kira kado yang bagus buat orang tua apa ya pas ulang tahun gitu. Terima kasih Besti, minta sarannya ya. Oke. Tapi gue ini sih gitu, akhirnya tuh melihat karena gue udah punya anak gitu. Nah, gue membiasakan juga untuk lebih romantis ke anak-anak. Kalau dulu tuh enggak, karena gue merasa hubungan gue bukan ke orang tua tuh bukan hubungan yang romantis, jadi suka gengsi kan gitu. Ya memang harus dimulai dari orang tuanya dulu, benar nggak? Bener. Bener. Iya kan? Kalau orang tuanya romantis pasti lo nya juga ke dia lah, Iya, gitu. aku gini Ini. banget sih. Aku kalau sama nyokap tuh nempel banget. Karena memang Kayak- pasti orang tuanya juga gitu duluan gitu kan. Iya. Kalau Kalau Alsyad, Kalau yang kayak tadi tuh berarti ya
pacar sama orang tua nggak bisa disamain sih, beda. Iya, iya pasti, Pasti. pasti. Tapi kan ini pertanyaannya kenapa dia tuh kalau sama ibu tuh sama orang tua tuh gengsi gitu, nggak bisa gelendotan gitu. Sedangkan kalau sama pacarnya Iya, gitu. itu mungkin gengsi ke orang tua, mungkin dulu pas sekolah atau di lingkungan teman-temannya ketika dia dekat sama orang tuanya Diceng-cengin, trauma. trauma jadi kayak nggak mau malu. Kalau aku sih di lingkungan kalau misalnya dekat sama ibu biasa aja, teman-teman juga nggak ada yang masalah, jadi nggak ada traumatis atau nggak ada takut diajakin. Tapi kayak ibu gitu nggak? Masih Iya, gelendotan? kan waktu di vlog Arafi Masih gelendot, oh iya, sampai iya, iya. cium, malah aku cium pipi ibu. Iya, Alsya tuh emang gelendot. Tapi kan dimulai juga dari ibunya juga yang Iya, ibunya yang juga suka open. gitu. Iya, ibu juga menye-menye sih jadi. Menye-menye ke anak gitu Iya, kan. ke anak, iya. Aku malah lebih menye-menye ke anak dibanding ke suami. Oh iya, Iya. ibu juga kayak gitu sih sebenarnya. Iya, iya. Ke anak lebih. Makanya anak sampai kalau sama anak kayak gitu. Kalau aku pengen sayang, ini semua yang nyaut semuanya bukan kamu anak-anak gitu. Kalau Ada Fadul juga. Kalau aku sih ya sama juga sih. Maksudnya aku juga udah deket banget sama bunda ya. Maksudnya ya udah. Tergantung, bener kata Kak, tergantung emang orang tuanya sih emang harus memulai sih. Iya. Namanya kita tambah dewasa kan, kita maksudnya di lingkungan orang yang nggak tahu kayak gimana Iya, iya, kan. benar. Jadi kayak ya penting orang tua untuk itu. ada ide kado nggak buat tuh Kak Besti kita tuh? Yang nggak harus yang mahal ya, Iya. tapi apa sih ada ide apa Ada gitu contoh yang tadi sales tuh lintas 1,5 1,5 juta. juta. Ya. Atau Iya. enggak? Ya Yang ibunya dibutuhin suka- sih, ya, yang dibutuhin. Tapi kayaknya ibu kalau karena Gita dikasih kado apa aja seneng nggak? Kalau sama anak? seneng lah, apalagi yang kayak dipikirin Benar, gitu benar. ya, kayak Yang misalnya kayak handcrafted gitu ada ya. tulisannya gitu, yang kayak gitu-gitu Yang pakai usaha ya? yang pakai usaha itu kayaknya romantis gitu. pakai hati soalnya itu kan. Mungkin nanti kalau udah gede juga gitu, beliin mama tas dong gitu kali ya. Mungkin. Bisa banget. Bisa aja. Percaya Rafathar Haryanto mah bisa. Amin. Dia juga udah Amin. bisa deh. Udah banyak endorse semua. Yang penting kan nanti dia yang penting kan nanti udah gede di saat dia menjalani hidup mandiri. Nah, itu baru beneran dibilang mandiri. Bener. Mungkin ada ide lain? Kalau Kasih motor Buat kemana? Ke berguna pasar sih. nanti. buat ke pasar Yang jelas yang berguna aja. yang berguna. Pasti kan Yang dipakai tiap hari gitu kayak biar ingat gitu ya. Iya bener. Biasanya kalau beli sayur kan butuh tuh ya perhiasan-perhiasan gitu Iya, kan. iya, Pasti iya. aja 2 gram juga udah seneng orang Iya, tua. Iya. Ya mungkin yang punya nilai investasi lebih juga Bener, kalau bener. emang ada rezeki ya. Kalau balik lagi semuanya harus disesuaikan yang sama budget, jangan sampai maksain juga gitu. Nanti sedih juga ngelihat orang tua kita harus pay later gitu ya kalau mau beli kado gitu sedih juga. simple baju juga masih bisa sih. Iya, Mbak. bener. Kasih baju juga, nggak usah Iya. mahal-mahal, yang penting emang dari anak jadi dia memorable banget. Iya, Dari ingat, anakku bener-bener. nih gitu. Bener. Nah ngomong-ngomong soal pasangan nih, misalnya nih ya suatu saat kalian mau nikah, terus ibu kalian nggak setuju, kalian milih mana? Wah, ini pacaran udah lama. Tapi ibu kita yang nggak setuju. Iya, berat nggak? Berat sih. Restu orang tua nomor 1. Cialah. Iya kan? Iya bener. Berat ya? Bener. Bener? Berat. Lo Tapi harus tinggalin nggak? dievaluasi lagi kenapa orang tuanya nggak setuju. Apakah dia melihat hal yang tidak baik dari pasangan kita atau nggak, apapun itu. Bisa kan insting orang tua tajam ya. Dia bisa ngelihat apa kekurangannya atau nggak ada hal yang nggak baik atau nggak cocok gitu. Cuman kalau misalkan menurut kita cocok ya gaspol aja sih. Bilang orang tua, jelasin gitu kenapa. Ya tapi harus dengan konsekuensinya Iya, ya, itu. ya Harus kan? jelasin orang tua. Karena kan ya kadang-kadang kan udah dikasih tahu nanti ya pasti ada aja gitu. Tuh kan Nah, gitu itu kan. yang paling males gitu. Gue juga Tuh paling kan. takut tuh kayak gitu tuh kan gitu. Dibilangin nggak nurut gitu kan. Iya. Malas Iya juga, benar. aduh. Bener. Sering kayak gitu. Lu? Gue Fadel kan belum punya pacar ya, misalnya dijodohin gitu lo mau nggak? kalau jodohin enggak sih. Enggak. Tapi bunda juga bukan tipe orang kayak gitu sih. Dia lebih kayak Ya kan kalau ini hayal loh. Iya hayal, iya nggak apa-apa. Maksudnya ya nggak ngikut aja, aku orangnya ngikut. Ikut. Yang at least bunda happy gitu, aku juga happy insya Allah. Oke, sekarang aku mau tanya ke Kak Nanya Gigi. apa Selos? Aku mau nanya kalau misalkan nanti Rafathar sama Renzo udah gede, ucuk-ucuk bawa ceweknya Cewek, gitu ke rumah terus dikenalin gitu. Gimana ekspresi pertamanya, gimana rasanya, terus bakal diapain sih itu gitu. Kan pasti kalau udah bawa ke rumah kan tuh Iya, kenalin iya. kan udah Iya, next iya, level iya. kan. Nah, Gue juga nggak terbayangkan sih nanti ya di hari itu ya gitu gimana muka gue, belum lihat kan, kita lihat dulu pasti dari penampilan dulu, terus dari gimana dianya, gimana orangnya gitu. Cuman kalau mengingat zaman dulu lagi gitu ya, kayak misalnya kita dulu gimana ya sama orang tua kan pasti kan ya ada ya namanya, iya gue wajar sih namanya semua orang tua pasti kan punya
ada langsung kalau nggak suka gitu. Cuman kayaknya lebih baik kalau nggak suka pun kita lihat dulu deh gitu. Jadi maksudnya kita cobain jadi temen dulu gitu kali, mungkin kenal dulu lebih dalam gitu, diajak jadi temen dulu. Supaya pun kalau misalnya pun ternyata nggak cocok pun, anak itu bisa ibaratnya kembali cerita ke kita gitu kalau ada terjadi sesuatu apapun. Kalau kita udah nggak suka, bilangnya nggak suka, pasti dia nggak mau cerita gitu sih. Jadi tapi mungkin banget langsung gak suka gitu, masih mungkin banget. Ya mungkin lah. Apalagi sekarang gini deh. Lo nanti bertiga mungkin kalau misalnya punya anak perempuan gitu tiba-tiba ya bawa laki-laki gitu. Lo pasti gimana sih rasanya? Bisa ngebayangin gak kayak dia punya cinta yang lain gitu. Sedih. Oh bener. Udah, boleh gak usah dibahas yang itu. Lanjut. Lanjut. Oke. Iya loh, sedih loh. Iya sih. Pasti. Kriteria wajib. Misalkan Rafathar atau Rayanza bawa ucuk-ucuk bawa cewek. Gue selalu berdoa kalau cewek itu harus Yang pertama seiman. Oh penting, itu nomor 1 sih. Itu Nomor 1 penting. wajib. Penting. Kalau nggak pusing. Yang kedua ya orang baik sih. Yang paling penting orang baik. Ketiga, 3. Duh, apa ya? Bingung. Dia bingung. Yang ketiga, Iya. seiman, baik, terus Tatoan. Enggak dong. jangan. Oh jangan. Pendidikan. ya pendidikan penting juga menurut gua karena ternyata tuh kan untuk menghasilkan nanti keturunan-keturunan yang lebih baik itu harus ada Benar. ada orang tua atau ibu yang bisa mendidik dengan baik gitu. Jadi mungkin pendidikan juga menjadi satu ini. Cuman ya itu enggak melulu itu ya gitu ya. Udah sih paling. Gak sabar ya nunggu Terus mungkin Rafathar. Iya deh. etika kali ya, etika nomor 1 lah gitu. Benar. Etika Jadi nomor bisa dibawa 1. kemana-mana gitu ya. Iya enggak kan kita kalau orang nggak beretika, lu ngomong aja ya. males nggak? Iya. Males. Bener sih. Iya kan gitu. Jadi nggak Sayang sabar sama ya. anak kita, jadi nggak sabar ya. Iya. gimana Rayanza kemarin lagi Pusing nggak? gitu. Pusing nggak? Pusing nggak? Bayanginnya pusing nggak? Bawa Bayanginnya pusing. Bayanginnya pusing, anak gue laki-laki soalnya dua-duanya. bapaknya Raffi Ahmad lagi. Nah. Gitu. Ya pengennya juga kalau nanti punya misalnya punya mantu atau punya pacar anak tuh bisa nyambung sama kita juga ngobrolnya gitu ya. Jadi kan seru gitu. Maunya bisa diajak belanja bareng. Iya, gitu. Wah, itu seru banget. diajak jalan bareng, diajak main. main bareng. Jadi nggak jauh-jauh gitu anaknya. Bener nggak? Kalau klub, Bener, setuju, kalau klub, setuju. Gitu. kalau Nah, klub lebih enak. seru banget nih kita ngobrol sama para konten creator kita hari ini, cowok-cowok yang Masya Allah luar biasa banget, yang deket banget sama ibunya. Pokoknya semoga kalian yang dengar semuanya pada hari ini bisa dijadikan bisa dijadikan contoh, inspirasi. Terus sukses juga buat kalian semua Amin, bertiga. ya Allah. Sukses, salam buat ibu-ibunya semuanya. Terima kasih udah datang sini ngobrol-ngobrol. Jangan kapok ya nanti main-main ke sini ya. Dan buat kalian semua yang mungkin pengen sharing-sharing cerita-cerita kalian bisa langsung komen juga di kolom komen atau pengen dibahas siapa atau bintang tamunya siapa boleh komen di kolom komentar dan jangan lupa untuk follow, subscribe semua sosial media Bun Lifetainment dan tonton semua konten program di Bun Lifetainment. Terima kasih, bye bestie. Bye Besti. Nah, Today Edition kita hari ini kita mau bahas soal partner in life. Nanti ada yang nitip salam sama lo, cowok ganteng Ti, ketua Oh, OSIS gitu. gitu kan. Itu orangnya, ganteng banget. Kaget di luar ekspektasi. Shock langsung dia. Nah, kalau kayak Rangga tuh kan dingin gitu ya. Itu kalau itu kriteria lo juga atau bukan? Atau lo sukanya kayak gimana sebenarnya? Iya, gue suka cowok yang gak tebar pesona atau gak sih Gi? Yang cool ya kayak gitu. suami lo sekarang gitu? Iya. Nah, Bu, itu nangisnya parah sih. Masa Nangis, kayak nangis the sendiri, end of tapi the world gitu nangisnya ke mall gitu, ke PIM. Nangis Sama sendiri temen-temen. gitu. Ih, apa Sendirian. Dari bandara kan nganterin. Dan juga dia tuh selalu ngajarin gue katanya kalau kita tuh walaupun udah berkeluarga punya anak tapi jangan lupa quality time sama suami. Happy wife, happy life. katanya. Bener, jadi kita Iya tetap kan? harus quality time kan. Iya.